segala termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan melaksanakan sebuah kewajiban kita, salat zuhur berjamaah. Semoga apa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah sekali lagi. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita siang ini yaitu fikih seputar kurban. Pertama kita bahas sejarah dulu. Sejarah kurban ini berawal dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya seorang istri. Siapa namanya? Sarah. Sini sama sini aja. Jangan salah nyebut nih. Berapa ini? Nama aslinya itu Saroh. Ya, Saroh. Kok bukan Sarah? Itu orang Indonesia. Ramadan. Hawa, Khadijah, Maryam. Gak ada yang pakai Siti. Kok kita nyebutnya Siti, Ustaz? Wanita-wanita ini adalah wanita-wanita mulia. Tak layak lisan ini menyebutkan nama-nama wanita-wanita mulia tersebut tanpa embel-embel. Maaf, trio. Coba kalau saya panggil trio, kan gak sopan. Ada sebutan ustaz, bapak, dan lain sebagainya. Maka wanita-wanita mulia ini tak layak kalau kita sebut langsung namanya. Maka harus ada kata ibunda Hawa, ibunda Maryam, ibunda Aisyah, ibunda Khadijah. Nah bahasa Arabnya Sayyidati, cuma disingkat jadi Siti. Kalau laki-laki dari kata Sayyidi disingkat jadi Sidi. Makanya dulu ada vokalis sholawat, teman kita masih kecil, siapa Hadan Alwi sama Sulis, ada tuh sholawatannya. Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidi Muhammad, Amin Kutbi, Habibin Nabi. Itu asal katanya Sidi Sayyidi, tuanku. Kita kembali. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Saroh. Setelah berumah tangga belasan tahun, ya beberapa tahun lamanya, belum dikaruniakan anak. Gelisah. Lalu pada akhirnya ngobrol nih Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh. Ini mah bahasa saya doang nih ya. Aslinya mah begini ya. Kata Siti Saroh bicara kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Bang, apa nih? Abang ini kan seorang nabi, lantas maka harus ada keturunan yang nantinya melanjutkan tongkat estafet perjuangan dakwah kenabian abang. Terus
ada anak Bang. Nah kan kita belum punya anak. Abang tenang, saya ikhlas, saya ridho, kata Siti Sarah. Abang nikah lagi. Bukan main, susahnya begini. Diizinin. Biar apa? Tujuannya agar ada penerus yang bisa meneruskan tongkat estafet dakwah perjuangan Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan agamanya Allah. Udah, kata Siti Sarah, abang fokus aja udah dakwah, kagak usah lirik jamaah kiri kanan, gak usah, ntar neng yang nyariin. Masya Allah, dia yang ngizinin sekaligus mencarikan. Nyari di mana model begini tapi susah seriusan. Akhirnya ketemulah Siti Sarah dengan Siti Hajar. Dia memintalah, oh wanita ini baik rupa dan baik akhlaknya, dimintalah untuk menjadi pendamping Nabi Ibrahim. Singkat cerita, menikahlah untuk kedua kalinya Nabi Ibrahim dengan seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Di tengah perjalanannya, ternyata Siti Sarah merasakan api cemburu. Masya Allah. Nih, biar pada ngerti nih orang laki nih. Yang ngizinin nikah siapa? Dia. Yang nyariin pendampingnya juga dia. Tapi di akhir yang cemburu maka ini udah jadi kodratnya perempuan. Gak ada satu wanita pun di dunia ini yang mau diduakan. Setuju gak Bu? Biar ngerti di orang laki ya. Makanya maaf kalau ada kiai, ustadz, tokoh masyarakat, orang yang pejabat dan lain sebagainya beristri lebih dari satu, di depan kamera ditanya, bagaimana Pak tipsnya, kok bisa punya istri lebih dari satu? Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, adem ayem tentram, depan kamera. Di belakang kamera mah nggak ada satu perempuan pun yang mau diduakan. Betul Bu? Makanya harus ngerti ya. Makanya kalau mau biar adem terus, ajak depan kamera. Nah, kita kembali. Nabi Ibrahim melihat cemburu ini datangnya dari setan yang membuskan ke dalam Siti Sarah. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai Siti Sarah, sesungguhnya setan telah menghembuskan api rasa cemburu dalam dirimu. Maka hilangkan itu dengan cara apa? Tusuk ujung telingamu. Disitulah bermula sejarahnya wanita ditindih. Makanya belakang ibu-ibu kalau cemburu sama suami kupingnya ini. Nah kita kembali. Singkat cerita, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Nanti dari Siti Hajar, istri keduanya, lahirlah seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Tapi nanti dari keturunannya Siti Sarah pun nantinya akan melahirkan seorang putra, yaitu Nabi Ishak. Dalam surah As-Saffat, kita langsung aja surah As-Saffat, ini kita belajar sejarahnya dulu sedikit. Surah As-Saffat surah ke-37 ayat ke-102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk." Hai anakku, kata Nabi Ibrahim, ayah mimpi nak tadi malam. Tadi malam ayah mimpi, di dalam mimpi ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau. Bertahun-tahun menanti seorang anak, udah punya anak disuruh sembelih. Disitulah Allah ingin melihat keteguhan imannya Nabi Ibrahim dan mana pengen diuji kecintaannya Nabi Ibrahim kepada makhluk atau kepada Khalik. Ternyata Nabi Ibrahim
lebih cinta kepada Allah. Dia rela mengorbankan putra yang dinanti belasan tahun untuk disembelih sesuai dengan perintah Allah. Disitulah akhirnya Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Singkat, dalam kitab hadis Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, di sana dijelaskan ada sebuah hadis, ru'yal anbiya fil manami wahyu. Mimpi para nabi ketika mereka tertidur, mimpi itu adalah wahyu. Jadi Allah berikan wahyu kepada para nabi saat nabinya bangun, ada kalanya juga diberikan wahyu saat nabi tertidur. Ingat, wahyu berupa mimpi hanya kepada nabi. Nah, beberapa tahun lalu ada tuh orang Depok, ada orang Depok di sini. Cari dananya di Google. Pemain bulu tangkis namanya Musodek, nginep di Gunung Salak, tidur di villa, pulang-pulang ke Depok ngaku jadi nabi. Kenapa? Katanya saya tidur mimpi dapat wahyu. Ini kalau menurut saya bukan wahyu nih, wahyu nih. Gak ada, itu cuma punya nabi. Adapun kita manusia biasa nih, mau presiden, pejabat, rakyat, mau ulama, kiai, ustadz, habib, jamaah, mimpi selain nabi itu ada 3. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, syarah kitab Sahihul Bukhari, dijelaskan ada bab ru'ya fil manam, bab tentang mimpi ada 3. Apa itu? 1, mimpi manusia biasa selain nabi. 1, ar-ru'ya as-shalihah, mimpi baik. Faminallah, itu datangnya dari Allah. Setiap mimpi baik datangnya dari Allah. Boleh kita ceritain ke orang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bapak mimpi, di dalam mimpinya bapak lagi tawaf di depan Ka'bah. Pagi pas masuk kantor cerita, Trio, saya kemarin semalam mimpi apa Pak? Mimpi tawaf di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Barangkali bapak akan dapat kemudahan bisa haji dan umroh. Jadi doa. Teman-teman mimpi, dalam mimpi ada orang datang ke rumah bawa duit 1 koper. Kok nggak ada yang amin? Teman-teman mimpi nih, lagi tidur mimpi, di dalam mimpinya ada orang bawain duit ke rumah 1 koper. Cuma mimpi. Maka boleh diceritakan. Cuma apapun mimpi baik yang kita terima boleh diceritain. Cuman ceritanya jangan ke orang yang bigos, biar gosip. Nanti mimpi kita dijadiin kalau perempuan kan begitu Pak, kalau udah gosip mukanya la ilaha illallah. Yang kedua, kita persingkat, ar-ru'ya as-sayyi'ah, mimpi buruk datangnya dari setan. Nggak boleh diceritain. Mimpi tabrakan, mimpi apa nih, kepatok ular, tenggelam dan sebagainya, ini nggak boleh diceritain. Dan yang ketiga, mimpi itu samratul manam, hanya sekedar kembang tidur. Contoh, teman-teman nih pengen banget beli apa nih? Pengen banget beli handphone baru. Udah dilihat nih di laman belanja yang warna kuning. Semoga nggak di-endorse nih, nggak boleh disebutin. Gitu ya, mau di-endorse kita sebutin gitu kan. Yang logonya kayak Superman S gitu kan, warna oranye. Teman-teman nih udah masukin nih ke keranjang, ntar nunggu gajian nih, masih tanggung bulan. Saban hari tinggal check out doang nih. Udah 2 minggu kenapa nunggu gajian belum turun? Tiap hari diliatin, akhirnya ke bawah mimpi. Nah itu namanya kembang. Nah kita kembali. Malam ke-8 Nabi Ibrahim itu bermimpi. Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Takut ini mimpi datangnya dari setan, maka Nabi Ibrahim apa yang terjadi? Beliau berpuasa. Nah puasanya saat itu disebut puasa tarwiyah. Surah Al-Fajr ayat ketiga, wasyaf'i
wal watr, demi yang ganjil, demi yang genap dan yang ganjil. Maka tanggal 8-nya Nabi Ibrahim setelah mimpi, harinya dia puasa tanggal 8, puasa sunnah tarwiyah. Malam tanggal ke-9 mimpi lagi. Maka di tanggal 9-nya Nabi Ibrahim puasa, minta petunjuk sama Allah. Alhamdulillah diberikan keyakinan, maka puasa tanggal 9 disebut puasa sunnah Arafah. Setan tidak bisa memberikan mimpi yang sama 2 kali. Yakinlah Nabi Ibrahim, maka tanggal 10-nya disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Nah, sekarang kita masuk, itu sejarahnya singkat saja. Kita masuk ke fikihnya. Lalu yang kedua, hukum. Dalam kitab fikih al-mazahib al-arba'ah, hukum berkurban ada 2 secara garis besar. Yang pertama, menurut mazhabnya Imam Hanafi, mengatakan hukum berkurban adalah wajib. Maka kalau ada yang bermazhab Hanafi, dia wajib kurban. Gak berkurban dosa, karena wajib dikerjakan dapat pahala, ditidurkan. Jangan giliran nanti sholat ada dia pakainya Hanafi, giliran kurban ke yang kayak begini gaduh-gaduh di dalam bermazhabnya, kayak prasmanan yang enak diambil, yang gak enak dibuang. Nah, kita kembali. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, hukum kurban sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan mendekati wajib. Tapi teman-teman, sunnah muakkadah ini dalam berkurban bisa menjadi wajib. Kapan? Tatkala kita nazar. Saya nazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, ya Allah, saya mau kurban. Diberikan kesembuhan orang itu sama Allah, wajib. Yang tadinya sunnah muakkadah menjadi wajib. Nah, teman-teman, kalau mau nazar, ini saya perlu kasih dulu nih, apa namanya, garis bawah. Kalau mau nazar, jangan yang di luar batas kemampuan kita. Ya Allah, kalau besok anak saya lulus ujian, saya mau puasa, saya nazar, saya puasa 3 bulan. Nah, Ramadan sebulan aja kita udah bahaya, Pak. Saya nazar, ya Allah, kalau urusan saya ini sukses, berhasil, saya nazar, saya mau kurban, saya ekor unta. Mau nyari di mana? Yang udah yang dalam batas kemampuan aja, kambing, sapi boleh. Ya. Jadi bisa jadi wajib kalau ke bernazar. Sekarang yang kedua, keutamaan dari kurban. Keutamaan dari kurban ini banyak sekali. Saya persingkat karena durasi waktu. 1. Kurban merupakan wujud rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan. Surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Sekalipun dalam tafsir Al-Kautsar ini ada yang mengartikan pendapat ulama telaganya Rasulullah. Tapi pendapat lain, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Teman-teman punya pekerjaan, berapa banyak di luar sana mereka bawa-bawa emak mencari kerjaan, berapa banyak orang yang di PHK. Bersyukur sama Allah. Kita masih punya kendaraan, kita punya istri, pasangan, punya anak dan lain sebagainya. Termasuk nikmat yang Allah berikan di dalam tubuh kita, bisa melihat, bisa mendengar. Maaf, kami ada pengajian di salah satu daerah di Jakarta Selatan, di Cilandak. Dia telepon, Ustaz, ya, saya nitip, tolong doakan ke anak-anak yatim di yayasan Ustaz, biar saya sehat. Emang ibu sakit apa? Maaf Ustaz, saya nggak bisa buang angin. Alias di Indonesia belum ada teknologinya, Pak. Akhirnya dia berobat kemana? Ke Singapura. Habis berapa Ustaz? Ya, pengobatan 280 jutaan. Ya, sama tetek bengeknya Ustaz, hampir 300 lebih dah. Bayangin, mau buang angin aja harus kudu bayar 300 juta. Kita buang-buang. Makanya kalau kita buang angin, bersyukur. Nggak bayar 300 juta. Maka kalau ada yang buang angin, ucapin Alhamdulillah.
Alhamdulillah yang nyium. Alhamdulillah. Nikmat. Nah, dari nikmat yang Allah berikan, ini satu aja tuh diambil oleh Allah. Ratusan juta. Maka bagaimana cara bersyukurnya? Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbik. Dirikan sholat. Maka sholat itu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Dikasih kerja, alhamdulillah, gajinya lumayan. Kalau nggak mau sholat, Allah sentil, di PHK. Gimana coba? Berat Ustaz, lantai 3. Iya, saya tahu. Di lantai 3 itulah menguji kita. Jadi sholat kita ini apa? Wujud rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, apa? Wanhar, sembelilah seekor hewan kurban. Jadi sekali lagi, kurban adalah wujud rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Kedua, keutamaan dari kurban, Rasulullah SAW bersabda, ya Fatimah, hai putriku Fatimah, kata baginda Nabi, kumi washhadi udhiyati, saksikan hewan kurbanmu disembelih. Perintah tidak selamanya harus menjadi wajib. Ketika perintah dalam Al-Quran ataupun hadis ada, perintah fil amr, bisa jadi al-amru lil wujub, bisa jadi al-amru lin nadab, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi mubah. Nah, melihat hewan kurban kita disembelih bukan wajib, tapi sunnah. Karena kalau wajib ditinggalin berdosa. Antum asli di mana? Enggak aslinya. Beliau asli Cilacap. Mohon maaf, pengurus masjid, saya tahun ini nggak kurban di masjid. Di mana Pak? Saya di kampung halaman di Cilacap. Kalau melihat hewan kurban kita dipotongnya wajib, harus balik ke Cilacap. Kata beliau, maaf ya Pak, saya tahun ini nggak kurban di masjid. Di mana? Nggak di Indonesia, di Palestina. Aku udah kesana. Ini kenapa saya jelasin dulu, nanti ada lanjutan hadisnya. Ada kejadian dari pengurus masjid cerita, wah betul banget Ustaz, perlu dijelasin. Emang kenapa Pak? Dulu berapa tahun yang lalu sebelum Covid kata dia, ada kejadian Ustaz. Ada orang nitip kurban ke masjid kami. Terus dia bilang, Pak jangan dipotong dulu ya, tunggu saya mau lihat. Orang ini memahaminya melihat hewan kurbannya dipotong adalah wajib. Karena perintah, padahal bukan wajib. Namanya tim jaga, hari itu kan banyak yang nyawa ya. Jam 1 harus sudah pindah ke tempat lain. Ditungguin setengah 12 belum datang nih orang. Lah pengurus masjid kagak ada yang bisa nyeset. Akhirnya apa? Udah potong aja. Jam 12 ditunggu belum datang. Jam setengah 1 datang orangnya. Pak, mana hewan kurban saya? Apa? Buru-buru, ini tim jaga udah mau pergi, kita gak ada yang bisa, udah kami potong. Loh, kok gak nunggu saya? Marah-marah, akhirnya minta ganti. Ya mau gak mau, akhirnya panitia ganti. Untungnya dia korban kami. Bayangin kalau sampai, apakah gak puyeng panitia? Jadi sekali lagi, mau kita lihat, mau kita nggak saksikan hewan kurban kita disembelih, nggak akan mengurangi nilai pahala dari berkurban, gitu ya. Nah, lanjutan dari hadis ini Rasul mengatakan, fa inna awwala qatrin taqtu min dambiha an yaghfir laki ma salafa min dzunubi. Sesungguhnya wahai putriku Fatimah, ketika hewan kurbanmu disembelih bismillah Allahu akbar, netes darah. Begitu tetesan darah yang pertamanya jatuh ke tanah, an yaghfir laki ma salafa min dzunubi, dosamu di masa lalu sudah Allah ampuni. Jadi keutamaan kedua berkurban, orang yang berkurban Allah ampuni dosa-dosanya. Ketiga, dalam surah Yasin Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti di hari kiamat kita akan disidang satu-satu sama Allah. Tertutup mulut kita, tangan, kaki bicara dan bersaksi.
Dan kata Nabi, wa innahu lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Hewan kurbanmu, kata Nabi, akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, yang akan menjadi saksi yang meringankan kesaksian di hadapan Allah. Apa aja tadi yang datang? Tanduk, bulu. Sekarang saya tanya nih yang hadir, ada nggak pas lagi penyembelian di rumah, bapak atau ibu bilang begini ke panitia, Pak, saya minta kukunya ya? Ada yang bilang, Pak, saya minta rambutnya, bulunya, bukan kulit, bulu. Saya minta tanduk, ada? Gak ada. Yang diminta kepala, daging, iga, hati, buntut, kaki, torpedo. Siapa yang biasa? Ya benar kan? Yang gak bernilai saja di hari penyembelihan dari bagian hewan kurban kita, bulunya siapa yang minta, kukunya siapa yang ambil, tanduknya, itu saja begitu bernilai di hari kiamat nanti. Apalagi yang tadi disebutkan, yang memiliki nilai akan lebih bernilai lagi. Jadi kurbanmu adalah saksimu yang akan meringankan kalian di hadapan Allah nanti. Saya persingkat terakhir. Sahabat bertanya, "Famanana ya Rasulullah? Ada lagi kan kebaikan dari berkurban yang kami dapatkan?" Usul, kata baginda Nabi, "Bikulli syaqratin hasanah." Setiap helai dari hewan kurbanmu, dari bulunya, maka itu bernilai sebuah pahala kebaikan. Berapa banyak bulu kambing, bulu domba, sapi, kerbau, kita nggak bisa menghitung. Maka pendapat ulama mengatakan orang yang berkurban bukan hanya diampuni dosa, tapi juga mendapatkan nilai pahala kebaikan yang tak terhitung, laksana bulu-bulu yang terdapat pada hewan kurban mereka. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjut ke bagian permasalahan, barangkali kita perluas permasalahan kurban dengan pertanyaan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Seputar kurban ini, apakah itu sah untuk kurban sama keluarga dan seputar dari cara keluarga sampai saya dan keluarga ini atau memang semata-mata keluarga? Baik. Ini memang pernah viral apa yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Satu kambing, satu keluarga. Sedangkan kita biasa melakukan di Indonesia satu kambing, satu orang, atau sapi untuk 7 orang. Ini bagaimana? Jadi kalau di dalam ilmu hadis, ketika ada hadis yang secara zahirul maknanya itu kontradiksi, berlawanan, maka ada cara mencari titik temunya. Pertama dengan cara al-jam' wa taufiq, atau dengan cara kedua yaitu an-nasy wal mansukh. Saya sebutkan dulu hadis-hadisnya satu-satu. Pertama, hadis 1 ekor kambing boleh disembeli atau diniatkan untuk 1 keluarga yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi nomor hadis ke 1505. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ayyub, di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yudhi bisyati, dia menyembelih seekor kambing, anhu wa ahli baiti. 1 kambing itu yang dia sembelih untuk dirinya dan untuk keluarga. Ini yang adil, 1 kambing untuk. Yang kedua, 1 kambing 1 orang atau 1 sapi 7 orang. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, diriwayatkan nomor hadis ke 1318 dari Jabir radhiyallahu anhu qala, nahar nama Nabi SAW, kata Jabir, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah. Kapan? Bil Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Lalu apa kata Jabir? 1 ekor kambing saat itu kami sembelih untuk 1 orang, wa anil budnati awil baqarah, dan 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Ini dalil yang kedua yang biasa kita jalani. Ketiga, karena Nabi SAW, Rasulullah kalau udah datang waktu hari raya Idul Adha, beliau yudhi mi'ata ibil, beliau nyembelih 100 unta. Konsentrasi.
Hadis pertama, 1 kambing sekelur. Hadis kedua, 1 kambing 1 orang atau 1 sapi 7. Hadis ketiga, 1 orang berkurban 100 unta atau 100 ekor. Maka bagaimana cara titik temunya? Al-jamu wa taufiknya dalam berkurban, lihat kekuatan apa ekonomi kita. Teman-teman barangkali di sini gaji UMR, pengen meraih kemuliaan kurban yang tadi kami sampaikan, nabung setiap bulan dari gaji disisihkan, kadang 50.000, kadang 100, lagi nggak punya rezeki 10.000, 20.000. Udah masuk bulan Dzulhijjah kayak begini, teman-teman buka celengannya, alhamdulillah dapat terkumpul 2.500.000, bisa nih beli seekor kambing. Nah, beli seekor kambing. Karena memang kemampuannya cuma hanya mampu beli seekor kambing, maka amalkan hadis pertama. 1 ekor kambing ini sembelih untuk antum dan sekeluarga. Itu ngamalin hadis yang pertama. Tapi titip pesan saya, atas namanya siapa? Atas nama kepala keluarga, suami. Karena orang sekarang, ibu-ibu tuh prinsipnya begini. Wanita zaman sekarang, duit gue, ya duit gue, duit suami, duit gue. Yang kerja gue, yang gaji, dapat gaji gue. Nah ini kambing, belinya pakai gaji gue. Berarti kambingnya atas nama gue. Nggak boleh begitu, Bu. Punya suami tetap harus atas nama suami. Nah begitu nyerahkan nanti ke panitia, cukup 1 aja. Atas nama, misalkan atas nama keluarga Pak Trio, udah begitu. Jangan ditulis 5-5-nya, istrinya, anaknya. Panitia bingung, inkamnya tuh yang 4 lagi mana? Bisa dimana ya? Jadi 1 aja. Nah kecuali maaf, kalau misalkan ibu suaminya udah meninggal, maka atas namakan ibu yang masih hidup, karena nanti suami dan yang lain akan mengikut. Kita kembali. Kedua, ada barangkali di sini yang pimpinan. Kita kan karyawan biasa nih. Yang pimpinan gajinya di atas kita, sebulan bisa 30 juta, 50 juta. Jangan ngamalin yang hadis pertama, ngamalin hadis kedua. Buat suaminya 1, bininya 1 kambing, anaknya 1 kambing, bawa 3 ekor serahin ke masjid. Atau kalau mau urunan sapi, 3 orang. Gitu. Nah ada lagi yang di atasnya kita nih, siapa? Mungkin pejabat, ya, atau siapa orang-orang kaya yang duitnya mungkin gak berseri, ya. Nah bagaimana caranya? Anggota dewan yang apa namanya itu, yang gajinya bisa sampai ratusan juta. Jangan ngamalin hadis yang pertama. Anggota dewan datang ke masjid ujuk-ujuk bawa kambing antum yang 2,5 juta lagi, kecil bener. Jangan ngamalin yang hadis ketiga yang dicontohkan Nabi, apa? Menyembelih 100 unta. Di kampung halamannya dia kirim 1 sapi, kampung halaman istri 1 sapi, di masjid dekat rumahnya 2 sapi, di sekolah anaknya 1 sapi, ada yayasan piatu dekat rumahnya 1 sapi. Sebarkan kebaikan melalui kurban. Kenapa? Karena tingkatan ekonominya lebih dari yang pertama dan kedua. Jangan dibolak-balik, gitu ya. Jadi titik temunya begitu. Lihat sesuai dengan kemampuan. Ustaz, kalau kita nggak ada yang pertama, kedua, ketiga, bagaimana Ustaz? Kagak punya duit. Apa harus nyembelih ayam? Kagak. Yang namanya kurban bagian dari ibadah mahdhur. Yang tata caranya udah ditentuin oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-34 Allah berfirman, liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam hadis bahimatul an'am dijelaskan hewan ternak cuma 5 yang dibolehkan untuk dikurbankan: onta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Ini jadi bebek, ayam nggak boleh, gitu ya. Ada yang bertanya, silakan. Ya. Kalau kita belum pernah sama orang tua dikekakin, itu kekang dulu atau kurban dulu kan? Ini pertanyaan banyak sekali banyak. Ustaz, saya belum akikah nih. Ini bagaimana? Akikah dulu ataukah kurban dulu? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama,
akikahnya orang yang sudah melewati harinya 40 hari, kita kayak kita nih udah dewasa, maka apa? Ada pendapat ulama boleh digabung antara sunnah dengan sunnah, maka kurban itu plus akikah. Ini pendapat pertama dalam kitab Fatwa Al-Masriyah. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan oh nggak bisa digabung, akikah sama akikah, kurban ya kurban. Nah, lalu bagaimana kalau kita ikut pendapat yang kedua yang nggak bisa digabung antara akikah dengan kurban? Mana yang harus didahulukan? Hasbat tauqid. Lihat waktunya. Sekarang ini mendekati hari raya kurban, maka kurban dulu. Karena akikah bisa di lain waktu, mau Syawal, Ramadan, kapan aja bisa. Waktunya muasa lebih luas, gitu ya Bu. Lagi mau tanya? Ya. Terkait pembagian untuk kurban itu non muslim boleh tidak? Kedua, terkait yang nazar tadi atau wajib itu berhak juga nggak? Kalau dalam kitab fikih Syafi'i di sana dijelaskan satu, kalau kurbannya kurban nazar maka tidak boleh dibagikan kepada non muslim. Tapi kalau kurbannya yang sunnah muakkadah tadi boleh dibagikan. Tapi dibagikannya kepada orang-orang yang bukannya kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Orang kafir non muslim yang memusuhi, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Nah itu nggak boleh dikasih keluar kurban. Tapi maaf, kalau kita di dalam bermasyarakat kita yang majemuk di perumahan ada non muslimnya, dibagikan boleh, asal jangan satu tadi ya, kurbannya bukan kurban Wajib. nah nazar gitu. Jadi panitia harus nanya dong. Betul, panitia di situ harus jeli, jangan main asal nanggepin aja makasih Pak Haji, nggak tanya dulu, Pak mohon maaf ini kambing kurbannya nazar atau bukan, ini sapi bukan. Udah ngelihat sapi 1 ton, hebat Pak Haji, hebat, tanya dulu. Ini nggak boleh sembarangan. Dibagikan kepada non muslim boleh. Kita nggak pernah tahu, barangkali dari sekantong daging kurban yang kita berikan itu menjadi wasilah jalan hidayah. Gitu ya. Ada lagi mau tanya? Saya lanjutkan permasalahannya. Ustaz, boleh nggak orang yang kurban makan? Rasulullah SAW ditanya, Rasul, boleh gak saya kurban terus saya makan daging kurban saya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis 5569. Kata baginda Nabi, kulu wa at'imu wa dakhilu. Makanlah sebagian, lalu simpanlah sebagiannya, sedekahkanlah sisa daging hewan kurbanmu. Ulama sepakat daging hewan kurban yang dibolehkan untuk dimakan oleh pengkurban hanya 1/3. Maka kalau kambing ya pahanya doang. Kalau sapi seumpama dengan bobot 250 kilo itu kan nanti menyusul. Ya paling berat besinya cuma 100 kilo. 100 kilo sepertiganya ya kurang lebih sekitar 35 kilo dibagi 7 orang berarti satu orangnya dapat 5 kilo. Itu kalau bobot sapinya 250 kilo. Nah, kita dikasih daging sapi nih, makan, jangan enggak. Udah Ustaz, saya bisa setiap hari makan, enggak. Ada berkahnya. Kata Rasul makan. Nah, kan dapat jatah kita hewan kurban kita dapat 5 kilo. Kan enggak habis 1 hari. Ya, masak 1 kilo, yang 4 kilo kita taruh di kulkas, itu diboleh. Wadakhil simpan. Jadi hanya berapa? 1/3. Jangan ntar kurban kambing serahin ke panitia lalu ngomong, saya minta kambing belakang 1, pala 3, kaki sama kakinya. Itu namanya bukan korban, nitip mau cuma bertiga gitu ya. Nah, ini terakhir sebagai penutupnya, ini juga yang banyak selalu ditanyakan. Ada 2 terakhir. Satu, boleh nggak berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Rasul ditanya, ya Rasulullah, inna ummi korbanan, ibundaku telah tiada, wahai Nabi, fahallaha min ajrin, apakah akan sampai pahala kalau aku bersedekah, aku berkurban untuk ibundaku yang sudah wafat?
kata Nabi, akan sampai pahala kepada ibumu yang telah wafat. Jadi ulama sepakat berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia diperbolehkan. Layaknya apa? Layaknya badal haji dan umroh. Jadi boleh. Misalkan sapi, kita sapi satu nih, istri, anak, suami, anak 3, masih kurang 2. Oh ibundanya, ayahnya sama bapaknya udah meninggal, atau kakek neneknya udah meninggal, disertakan untuk yang 2 orang boleh. Ya. Terakhir sebagai penutup, ini banyak yang tanya, Ustaz, kalau kulitnya boleh nggak sih dijual? Dulu boleh. Oh nggak boleh, dulu ya. Nih, hadisnya kata Nabi, man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Orang yang menjual bagian dari hewan kurbannya, mau kepalanya, mau kakinya, mau kulitnya, mau buntutnya, apa aja bagian dari hewan kurbannya dia dijual, maka kata Rasulullah, fala udhiyatalah, maka nggak dapat nilai pahala kurban. Jadi dia kenapa? Cuma jadi sedekah doang tuh kurbannya yang dipotong hewannya. Nah, ulama sepakat ini kalau yang jual si kurban. Nah sekarang kasusnya kalau udah ditaukil, diserahkan ke panitia, Patri, nih saya serahkan hewan kurban saya. Maka kalau panitia yang menjual, ini pendapat dalam fikih dibolehkan. Itu cuma sebelum dijual dilihat dulu, tanya nih warga sekitar atau panitia, ada yang mau nggak? Waduh, saya pengen, cuma saya nggak ngerti masaknya. Ya udah, kalau nggak ada yang mau, boleh satu disedekahkan itu kepada siapa? Jagal. Kasihan nih jagal, capek. Nih, saya bagi kulitnya sama panitia, boleh. Tapi kalau dimasukkan ke dalam akad, batil. Pak, sampean saya tugasin jagal, saya bayar satu sapi 500.000 plus kepala atau plus kulit, batil. Tapi kalau sampean nih satu sapi saya bayar berapa biayanya 500.000, sebagai hadiah kita kasih kulit, kita kasih kepala atau daging, boleh. Tapi yang nggak boleh menjadi bagian dari akad. Saya pernah dapat Pak dari satu masjid, saya ngisi di situ. Begitu saya buka, ini apaan tebal begini ya? Ternyata kulit sapi dipotong segini-segini. Lah saya buat apaan? Jadi dompet. Segini, ukuran segini, demi Allah ini. Ini apaan sih, bilang tebal banget, mau dimasak juga buat apaan? Bingung kan, kita kagak ngerti. Udah, kalau emang nggak ada yang minat dari warga atau panitia mau mengambil, atau seumpama nggak mau juga dihibahkan ke jagal, gimana caranya? Boleh panitia jual, tapi nanti duitnya, hasil penjualannya pakai lagi untuk tabarruk, untuk hal-hal kebaikan, santunan yatim, santunan duafa, fakir miskin, janda, atau untuk ke renovasi masjid. Ini jangan, panitia kagak, kulitnya dijual, duitnya buat apa? Buat beli kopi, merokok. Jangan, dipakai lagi, diputar untuk hal-hal kebaikan, untuk si kurban. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu insya Allah atas izin Allah di setiap Kamis ketiga setiap bulannya dalam kajian fikih. Mudah-mudahan Allah meridhai yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala kekhilafan dan kekurangan datangnya dari khilaf pribadi kami dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.